A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitesun kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani, kang welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang asih ing dalam akhirat. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam sewiji waktu an-Nabi utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri iku tetep ing dalam hijr Ismail ing dal baiti ing dalam sandinge Baitullah muttajian halituran miring baina rajulaini ing dalam antarani dua lelaki, yakni Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Il atau Jibril wa Mikailu mangke tegane nekani ing Kanjeng Nabi sapa malaikat Jibril lan malaikat Mikail. Wa ma'ahu malan iku tetep sertane malaikat Jibril lan malaikat Mikail malakun akharu utai malaikat kang waneh. Ya, waneh itu bahasa Serang Banten. Kalau bahasa BI-nya yaitu malakun akharu, malaikat yang lain yang tidak dikenal. Satu riwayat yaitu malaikat Israfil. Fahtamaluhu maka ngegawe malaikat kabeh, maka ngegawe para malaikat hu ing Kanjeng Nabi hatta ja'u bihi malah nekani ia para malaikat bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Zamzama ing sumur Zamzam. Fastalqauhu mangka melumahaken ia malaikat kabehu ing Kanjeng Nabi ala zohrihi ing atase gigire Kanjeng Nabi kang mulya. Fatawallahu mangka ngerupiye hu ing Kanjeng Nabi ata Nabi mangka ngurus ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum setengah saking malaikat kabeh Jibrilu sapa malaikat Jibril. Ya. Jadi minhum di sini suatu kelima huruf jar, faidahnya yaitu lil ba'd, artinya setengah. Jadi minhum setengah saking malaikat kabeh. Karena kefaedahan min itu banyak, salah satunya itu yaitu ba'd. Lil ba'd artinya setengah. Kama qala Syekh Jamaluddin fi alfiyatihi ba'id wa bayyin wa betadi fil amkina bimin faqad ta'ti li ba'dil azmina ba'id wa bayyin wa betadi fil amkina bimin faqad ta'tini ba'dil azmina. Maka para santri itu harus hafal alfiyah. Kalau santri itu sudah hafal alfiyah, pulang bisa membeli rumah, membeli sawah, kemudian pergi ke Mekah, haji ke Baitullah, ziarah ke Madinah, makam Rasulullah, wafat dengan keadaan husnul khotimah. Makanya hafal alfiyah. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suwiji riwayat furija saqfu baiti wis den buka sakfu baiti apa pepayon umah isun. Pepayon itu bahasa Serang Banten yang artinya atap rumahku. Sakfu baiti atap rumahku. Fanazala Jibrilu maka temurun sapa malaikat Jibril. Fasyaqqa mangka ngebedah malaikat Jibril atanapi ngoperasi malaikat Jibril min sagroti nahyi saking legok gulune Kanjeng Nabi kang mulya ila asfali batnihi tumeg kemaring asor wetenge Kanjeng Nabi kang mulia.
Sumaqala Jibril li Mikail, kali-kali ngucap sapa malaikat Jibril li Mikail maring malaikat Mikail. Nah, jadi lafaz Mikail dan lafaz Jibril ini suatu kalimah yang disebut dengan isim ghair munsharif, artinya tidak menerima harkat tanwin. Apabila lafaz Mikail, lafaz Jibril, suatu kalimah isim ghair munsharif ini terjadi sesudah kalimah huruf jar, maka hukumannya tak boleh dibaca kasroh, akan tetapi dibaca fathah. Li Mikaili tidak boleh, di Jibrili tak boleh, karena itu termasuk suatu kalimah isim ghair munsharif ya. Apabila kalimah isim ghair munsharif terjadi sesudah kalimah huruf jar, maka hukumannya tak boleh dijarkan, yaitu harus difathahkan ya. Wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Jadi lafaz Jibril dan Mikail ini suatu kalimah isim ghair munsharif, tak boleh menerima harkat tanwin karena mempunyai dua elat. Yang pertama yaitu alami, yang kedua yaitu ajami, karena termasuk lafaz ajami. Sumaqala Jibril li Mikail, kali-kali ngucap sapa malaikat Jibril li Mikail maring malaikat Mikail, ngucap ing lafaz i'tini bitosatim mimma izamjama. Nekani sir malaikat Jibril i'tini bitosatim mimma izamjama, nekani sir malaikat Mikail ni ing isun bitosatin kelawan ngegawe wadah mimma izamjama saking banyu Zamzam, yakni wadah iki wadah saking emas ya. Dieseni kelawan banyu Zamzam. Kaima utohiro kolbahu, derpon nyocekaken isun ing atine Kanjeng Nabi, wa usyariha sadrohu, lan ngebuka isun jere malaikat Jibril sadrohu ing dadane Kanjeng Nabi. Fastakhraja qalbahu, mangka ngetokaken malaikat Jibril ing atine Kanjeng Nabi. Faghasalahu, mangka ngumbah malaikat Jibril hu ing atine Kanjeng Nabi salasa marotin kelawan telung balen kumbahan ya. Dicuci dengan 3 kali cucian. Maka saking arah puniku sejarah iki nunjukaken bahwa syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dijenengaken kelawan telung balen. Contoh kayak misalkan wudu iku membasuh wajah, yang wajib itu hanya sekali. Adapun yang kedua, yang ketiga itu hukuman sunnah. Maka dalam seluruh syariat Kanjeng Nabi itu disunahkan ganjil, yaitu 3 kali. Membasuh tangan 3 kali ketika wudu, mengusap sirah 3 kali, dan juga membasuh kaki juga 3 kali. Bahkan sampai istri pun sunnah 3 kali. Bahkan sampai istri pun sunnah 3 kali. Lebih-lebih 4. Wa naza'a maka Nabi min aza, lan ngebuang malaikat Jibril ma ing barang kana kang tinemu ieu ma bihi kelawan atine Kanjeng Nabi, min aza nyatane ma saking kekotor. Jadi bukan berarti malaikat Jibril itu membuang kotoran hatinya baginda Nabi, bukan. Akan tetapi azab di sini ditafsirkan oleh Syekh Ahmad Dardil, yaitu haddus syaiton, titik hitam pintu untuk menggoda setan. Awas jangan salah tafsir di sini. Bukan berarti hatinya baginda Nabi itu hati yang kotor, bukan. Akan tetapi hatinya baginda Nabi itu hati yang paling bersih. Ketika dicuci oleh malaikat Jibril akan semakin lebih bersih. Jadi bersih di atas bersih. Hati yang paling suci disucikan oleh malaikat Jibril agar supaya lebih suci. Jadi azab di sini bukan kekotor asli, bukan. Jangan salah tafsir. Malaikat Jibril membuang kekotor hatinya baginda Nabi, berarti hatinya Nabi itu kotor, bukan. Akan tetapi
Kotoran di sini yaitu haddu syaiton. Bukan berarti hatinya Nabi itu hati yang kotor, bukan. Jangan salah tafsir. Wa naza'a maka nabihi lan ngebuang malaikat Jibril ma ing barang kana kang tinmu ima. Kita tinjau lafad kana. Lafad kana itu suatu kalimah fi'il madi, sebutkan fi'il madi nakis yang membutuhkan suatu kalimah yang dijadikan isimnya dan juga kalimah yang dijadikan khobarnya. Berhubung kana di sini tidak ada khobarnya, maka kana di sini bukan disebutkan kana nakis, akan tetapi kana di sini disebutkan dengan kana tam, yang artinya tidak mempunyai khobar. Ya. Cukup hanya dengan suatu kalimah yang dijadikan isimnya. Apabila kana itu cuma mempunyai suatu kalimah yang dijadikan isimnya, maka kana itu disebutkan kana tam bimakna wujudan. Ya, kata bahasa Serang Banten, tinemu. Tinemu itu artinya wujudan. Jadi kana itu terbagi tiga. Satu, kana nakis yang mempunyai suatu kalimah yang dijadikan isimnya dan juga kalimah yang dijadikan khobarnya. Dan yang kedua, kana tam yang artinya cukup mempunyai suatu kalimah yang dijadikan isimnya, khobar dibuang. Yang ketiga yaitu kana zaidah yang artinya kana pertambahan, tidak mempunyai makna. Wa qad tuzadu kana fi hashwin kama kana asoha ilma man taqaddama. Ya, kama qala Syekh Jamaluddin. Waqtalafa ilai Mikailu lan bolak-balik ilaihi maring malaikat Jibril Mikailu sapa malaikat Mikail bisalah sitosatin kelawan ngegawe telu wadah mimma Zamzam saking banyu Zamzam. Jadi malaikat Mikail bolak-balik ya diperintah oleh malaikat Jibril untuk membawa suatu tempat yang diisi suatu inak, suatu bokor yang diisi dengan air Zam-Zam. Jadi dengan 3 kali bolak-balik mundar mandir malaikat Mikail ya, karena diperintah oleh malaikat Jibril, karena malaikat Mikail waktu itu jadi asistennya malaikat Jibril. Summa utiya bitosatim mim dahabin wallahu a'lamu bishawab.